Kalau antum dengarin sesuatu tentang seseorang muslim, orang mukmin, jangan ikut-ikutan. Sedangkan berita itu benar saja, kita tetap harus cross check kepada orangnya. Dan itu pun kalau tidak benar, kalau dia melakukan satu perbuatan, nasihatin dia. Dengan cara datang memberikan nasihat kepada dia. Kecuali dia akan melakukan satu perbuatan makar besar. Dia akan mencuri, dia akan membunuh. Ini kita sudah nasihatin, tidak mau dengar, baru kita laporkan kepada pihak berwenang yang bisa menangkap atau menahan dia. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi nyemarin berita dan kita cuma sekedar mendapatkan berita tersebut mentah-mentah tanpa di cross check terlebih dahulu. Berita hoax hanya disebarluaskan. Dan pada saat itu bayangkan di masa Nabi SAW terjadi 3 orang ini punya kedudukan mulia. Ya. Musri bin Abi Muslih, ini seorang yang hadir di perang Badr. Ya, ini masih sepupunya Aisyah dan dia dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar pada saat sudah tahu berita itu memberhentikan bantuan yang sering diberikan kepada orang ini. Yang kedua Hamna binti Jahash, ini ipar Nabi SAW. Saudarinya Zainab binti Jahash. Yang ketiga Hassan bin Thabit, ini penyairnya Nabi. Lebih tua dari Nabi 7 tahun. Tapi juga ikut-ikutan sebarin gosip tersebut. Akhirnya mereka dicambuk 80 derah karena menyebarkan berita bohong. Ya, berita tidak benar. Nah di sini kita lihat di ayat 11 surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Dia mengaku muslim. Dia mengaku muslim tapi yang disebarin berita bohong. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk buat kamu. Bahkan itu adalah baik buat kamu, kata Allah. Kenapa? Karena jadi kebongkar siapa yang menyebutkan itu dan Allah permalukan. Serta Allah turunkan pembelaan terhadap orang yang tertuduh. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Tidak ada pelanggaran yang tidak ada hukumannya. Kecuali dia memang sempat taubat. Dan Allah selamatkan dari hukuman. Dan siapa di antara mereka mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Maksudnya Abdullah bin Abi Salul. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan kemunafikan. Ya, salah satu sebabnya karena orangnya ini memang bertahan dengan selalu mencari kesalahan umat Islam. Maka Allah tutup pintu hidayah buat dia.